Kenapa kok LAI nulisnya Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa kok nggak langsung ditulis aja Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kenapa harus Allah ditulis di situ? Ini saya beri judul Allah sama dengan Yahweh Wafe. Tapi kali ini sekali dayung saya mau dua pulau terlampaui. Nah, hari ini saya akan meluruskan apa yang dipikirkan oleh Mu'alaf Iryani dan juga sekaligus Goldian. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan perspektif yang salah tentang Kristen dari orang-orang Muslim. Kenapa saya harus meluruskan? Iya, supaya tidak dipikir apa yang mereka ajarkan tuh benar. Jadi saya harus luruskan supaya nggak jadi salah paham. Di luar kebiasaan saya, biasanya saya mengkritisi atau meluruskan pandangan dari satu orang saja nih. Tapi kali ini sekali dayung, saya mau dua pulau terlampaui. Nah, hari ini saya akan meluruskan apa yang dipikirkan oleh Mu'alaf Iryani dan juga sekaligus Goldian. Karena duanya sebenarnya ada pendapat masing-masing tentang kata Allah dan keduanya nggak sependapat. Saya juga heran kenapa kok ada dua orang Muslim bahkan mengenai kata Allah pun memiliki perbedaan di antara mereka sendiri. Nah, kita langsung aja dengar yang pertama dari Mbak Iryani. Kita analisa tulisan yang diterjemahkan LAI menjadi kata Allah. Nah, mungkin sebelum aku lanjut, di sini ada teman-teman yang ngerasa diurapi Roh Kudus, yang merasa paham Alkitab, bisa bantuin aku. Ini bacaannya apa ya? Artinya apa? Nih, aku menampilkan 3 kodeks. Ada Westminster, ada WLC, sama Aleppo Codex. Yuk, kita analisa sama-sama tulisan Ibrani ini. Kita fokusin ke yang udah aku kasih kotak merah ya. Langkah pertama, kita rubah tampilan ini ke interlinear. Nah, dari situ sudah tampak bahwa tulisan tadi bacaannya Elohim. Terjemahan bahasa Inggrisnya God, artinya Tuhan, bukan Allah. Tapi kita pastiin dulu ya, ini aku copy, bener gak sih? Ini tulisannya bacanya Elohim, artinya God. Nah, ini aku mau paste di Google Translate dulu. Nah, di Indonesia ini artinya Tuhan. Sekarang aku pakai Palim ya, palim.com. Aku paste di sini, terus kita cari tahu nih. Bener nggak ini tulisannya bacaannya Elohim, artinya God? Nah, ini kelihatan jelas banget ya. Jadi ini artinya God, bacanya Elohim ya. Diterjemahin artinya God ya, bukan Allah ya, tapi God. Nah, jadi kayak gini kalau masih ngeyel gimana nih? Jangan ngaku-ngaku deh ya. Jangan ngaku-ngaku kita nyontek ya. Padahal kalian sendiri nggak ada tulisan kata Allahnya ya di sini. Adanya God. Jadi ternyata kata yang diterjemahkan LAI menjadi kata Allah di original teksnya itu adalah Elohim, yang artinya Tuhan. Terus kenapa kok nggak ditulis Tuhan aja? Kenapa kok LAI nulisnya Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa kok nggak langsung ditulis aja Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kenapa harus Allah ditulis di situ? Jadi silakan simpulkan sendiri. Apakah kata Elohim yang artinya Tuhan yang diganti oleh LAI menjadi Allah, apakah itu udah benar? Allah loh ya, bukan Allah.
Bahasa apa ya itu Allah? Kalau misalnya mau niru orang Islam, kok nggak sekalian aja nyebutnya Allah? Ya, di situ intinya Mbak Iriani ini bilang bahwa orang Kristen itu ngapain sih mesti nyontek kata Allah, dan kenapa nggak pakai kata Tuhan aja? Kan sebenarnya kalau Elohim itu diterjemahkan jadi Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan lihat ya pandangan dari Goldian sendiri. Untuk mulut si Louis Prastio. Ini saya beri judul Allah sama dengan Yahweh. Ya, ini sekedar pengantar ya, di mana Allah itu adalah nama Tuhan atau sebuah proper name. Bukan seperti yang dipropagandakan para Tritunggal Cabang Nusantara bahwa Allah itu adalah generic name. Tetapi Allah itu adalah proper name dalam bahasa Arab, nama Tuhan dalam bahasa Arab, al-ismu al-zat al-wajib al-wujud. Sedangkan Yahweh itu adalah nama Tuhan, yes, juga proper name dalam bahasa Ibrani. Dan ini bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah bahasa Semitik yang serumpun. Karena apa? Antara Ibrani dan Arab itu lahir dari rahim yang sama, yakni Semitik, di mana menurunkan tiga bahasa yang serumpun. Ada Ibrani atau Hebrew language, ada Aramaik atau Suryani, terus ada Arab atau Arabic language, di mana ketiga bahasa itu memiliki sebuah kesamaan yang unik. Kalau Goldian justru sebaliknya nih teman-teman. Di sini Goldian memaksakan diri bahwa Allah itu sebenarnya sama dengan Yahweh. Jadi kalau ada terjemahan Allah di dalam Alkitab ya nggak apa-apa, memang sebenarnya itu sama. Nah ini yang jadi kebingungan nih. Sebenarnya kalian ini rela apa enggak kalau kata Allah itu dipakai dalam Alkitab? Goldian minta-minta banget kata Allah masuk dalam Alkitab. Nah ini Mbak Iriani bilang, wah ini curi nama Allah kami di dalam Alkitab. Nah dua orang ini harus ketemu dulu. Ketemu, ngobrol, lalu kesepakatan bagaimana supaya jelas gitu. Tapi berhubung hari ini saya nimbrung di antara mereka berdua, cinta segitiga ini guys. Jadi saya mau meluruskan saja bahwa apa yang dipikirkan dua orang ini adalah pemikiran yang sebenarnya agak-agak miring. Agak miringnya apa? Ya kita akan lihat aja. Sebenarnya kalau orang Kristen ya nggak masalah gitu loh untuk mau pakai kata Allah. Dan kalau dibilang bahwa Allah itu sama dengan Yahweh, ya jelas itu juga keliru. Makanya saya ingin meluruskan ini. Kita akan mengecek dari bahasa aslinya, dari LAI, dan supaya kita tahu mengenai Allah ini bagaimana di dalam Alkitab. Langsung saja guys. Jadi saya langsung mulai saja dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 teman-teman. Dalam Kejadian 1 ayat 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Nah, kalau di sini kita akan lihat bagaimana God, ya Tuhan, God ini di dalam bahasa Yunaninya dia memakai kata theos. Ho theos yang artinya God ya. Ho theos yang kita pahami dengan Tuhan. Kalau kita lihat ke dalam bahasa Ibraninya dikatakan di sini Bereshit bara Elohim. Yang dipakai adalah kata Elohim, teman-teman. Elohim di sini dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari Allah, dan di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dia juga pakai kata Allah. Jadi Allah, Elohim, God, Theos. Nah ini yang dipersoalkan oleh Mbak Iriani. Dia mempersoalkan kenapa nggak diterjemahkan langsung kata Tuhan aja, kok kenapa pakai Allah. Sekarang saya mau jelasin ya. Kalau berdasarkan rumpun Semitik, kalau tadi Goldian bilang rumpun Semitiknya Yahweh itu adalah Allah, itu jelas harus diluruskan. Sebab yang dikatakan oleh Goldian itu adalah sebuah kekeliruan. Kalau dibilang rumpun, serumpun Semitiknya, kesejajarannya itu bukan dengan Yahweh. Allah tidak sejajar dengan Yahweh, tapi yang sejajar adalah Elohim. Di dalam bahasa Ibraninya itu Elohim, di dalam bahasa Aramnya itu El,
Dan di dalam bahasa Arabnya itu Allah, itu sejajar. Makanya kenapa LAI menerjemahkan di sini Elohim diterjemahkan menjadi Allah. Karena memang secara rumpun semitik itu sama. Karena apa? Karena ini bukan proper name, tetapi ini adalah generic name, yaitu gelar yang disandangkan kepada pribadi yang layak untuk disembah. Di dalam Arab, bahasa Arab itu Allah. Di dalam bahasa Ibrani itu jelas Elohim. Dalam bahasa Aramaik, El. Ini sudah nggak bisa diganggu-gugat gitu loh. Jadi tidak seperti yang dibayangkan Goldian yang mana dia menyamakan antara Allah itu adalah Yahweh. Ini jelas kekeliruan teman-teman. Yang kedua yang ingin saya sampaikan supaya lebih berimbang dan lengkap. Kata Yahweh akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah jika, sekali lagi ada syaratnya, jika di depan kata Yahweh itu memakai kata Adonai. Adonai Yahweh akan diterjemahkan Tuhan, tapi huruf T-nya aja yang besar, U-nya kecil, dan Yahweh-nya diterjemahkan menjadi Allah. Saya akan ambil satu contoh. Dalam Amos 4 ayat 2 dikatakan the Lord God. Nah, ini kata, lihat ya, Lord God. Yang God-nya ini besar semuanya. Ini perbedaannya, kalau yang tadi G-nya aja yang besar, ini God-nya besar semuanya. Tapi Lord-nya ini yang kecil. L-nya besar, O-R-D-nya kecil. Kenapa bisa begini? Iya, kalau kita masuk ke dalam bahasa Ibraninya teman-teman, ini nanti akan ketemu yang ini. Adonai YHWH. Adonai YHWH. Maka dalam LAI-nya ini akan diterjemahkan, Adonai-nya ini akan diterjemahkan dengan Tuhan. Tapi T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil. Adonai terjemahkan menjadi Tuhan, tapi kecil. Tetapi YHWH-nya akan menjadi Allah, tapi besar semuanya. Jadi Yahweh itu kadang-kadang diterjemahkan menjadi Tuhan, huruf besar semuanya. Tapi juga diterjemahkan menjadi Allah, huruf besar semuanya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jika kata di depannya adalah Adonai, maka Allah-nya besar. Tetapi jika tidak ada kata Adonai di depannya, maka akan diterjemahkan menjadi Tuhan, huruf besar semuanya. Dan itu memang penerjemahan yang dilakukan oleh LAI. Tetapi kalau Elohim, itu tetap akan ketemu menjadi Allah. Jika kata Yahweh, Elohim ketemu jadi satu, maka itu akan diprioritaskan. Yahweh-nya diterjemahkan menjadi Tuhan dan Elohim-nya diterjemahkan menjadi Allah. Dan itu ketentuannya, prioritas, skala prioritasnya. Kita akan lihat ya, di dalam Keluaran 9 ayat 30, di sini, not yet fear the Lord God. Lord-nya huruf besar semuanya, God-nya, G-nya aja yang besar. Karena kalau kita mengacu ke bahasa Ibraninya, di sini Yahweh duluan, kemudian Elohim. Ketemu kata Yahweh Elohim, maka Yahweh-nya ini akan diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semuanya, bukan Allah huruf besar semuanya, karena tidak ada Adonai-nya. Dan kemudian Elohim-nya ini akan diterjemahkan menjadi Allah huruf A-nya yang besar, A-L-L-A-H-nya kecil. Jadi memang secara semitik, Elohim itu sejajar dengan Allah, tidak seperti yang dikatakan Goldian. Dan juga nggak masalah kalau Elohim dalam Alkitab terjemahkan menjadi Allah karena serumpun semitik. Nggak bisa dilarang. Seperti yang dibilang oleh Mbak Iriani. Katanya Kristen mencuri. Enggak dong. Memang itu sejajar katanya. Tetapi yang namanya YHWH tetap akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan dalam huruf besar semuanya. Kemudian yang menarik di sini adalah Mbak Iriani mengatakan bahwa orang Kristen itu sebenarnya mencuri kata Allah dari Islam. Nah, ini juga saya harus luruskan ini teman-teman. Sebab sebelum Islam ada dan lahir, orang-orang Kristen Arab sudah memakai kata Allah dalam kitab mereka. Kristen ya, Kristen yang memang berkebangsaan Arab atau Kristen Arab, mereka sudah memakai kata Allah sebelum Islam ada. Buktinya dari mana? Ya banyak banget buktinya. Saya mau ambil satu dulu dari Alkitab ya.
Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11 katakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Orang Arab. Ternyata pada zaman itu sudah ada orang-orang Arab yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Dan juga mereka sekalipun Arab, tetapi mereka sudah menjadi Kristen. Nah, mereka ketika kembali ke negaranya, ke daerahnya, disitulah mereka menjadi Kristen Arab. Dan mereka menyebut Elohim atau menyebut Tuhan, Yahweh, itu dengan sebutan Allah. Sesederhana itu. Tetapi muatan di dalamnya antara Allahnya orang-orang Islam dengan Allah di dalam konteks Kristen itu jelas berbeda. Berbeda dalam arti apa? Nubuatannya berbeda, aturan perintah, pewahyuannya berbeda. Jadi untuk penyebutan nggak masalah, sama Allah. Tetapi dalam pribadinya sebenarnya adalah pribadi yang berbeda. Saya ingin ambil satu bukti lagi bahwa orang Kristen sebenarnya sudah memakai kata Allah sebelum Islam ada. Pak Bambang Nursena juga menyebutkan bahwa ada teks Aram Suryani masa itu di mana nama Allah diterjemahkan menjadi teks Allah dalam bahasa Arab. Ini ada bukunya Risalah Fit at-Takbir dan selanjutnya ini The History of Allah halaman 12. Silahkan dicari sendiri. Menarik juga mengamati penggunaan nama Allah di kalangan Arab beragama Yahudi, di mana sebelum Islam lahir ada imam sinagoga di Madinah yang bernama Abdallah bin Saba. Selain itu teman-teman, nama Allah ternyata sudah digunakan Alkitab bahasa Arab sedini tahun 630-an sebelum Al-Quran ditulis, di mana fragmen-fragmen dalam bahasa Arab mulai ditulis oleh Patriark Abisedra II dan disusun lengkap berasal dari Hunayan bin Ishak dan Sadia Geon pada abad ke-9. Dari beberapa hal yang saya sudah ulaskan, kita dapat menyimpulkan pada akhirnya bahwa orang Kristen kalaupun mau memakai kata Allah sebenarnya nggak masalah. Karena memang sebelum Islam ada, kita sudah memakai kata Allah atau Allah. Oke ya? Tetapi sebaliknya, ketika Goldian mengatakan bahwa Allah dalam agamanya itu sama dan sejajar karena serumpun dengan kata Yahweh yang ada di dalam Alkitab, ini juga jelas keliru. Sebab kalau dikatakan sejajar, sebenarnya itu jelas enggak. Karena YHWH adalah proper name, nama dari Allah orang Israel, bukan sekedar gelar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini membuat kita semakin mengenal Tuhan, kita teredukasi dengan cara yang benar, bukan serampangan. Louis Prasetyo, God be with you all.